Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Johannes Purwadi pada mata pelajaran Biologi Peminatan kelas 11 IPA. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Dan juga kita tidak lupa berdoa semoga masa pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang komponen penyusun darah pada sistem peredaran darah manusia. Namun sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Apakah pernah salah satu bagian dari tubuh kalian mengalami luka? Baik itu luka karena terjatuh dari sepeda, atau mungkin luka karena benda tajam seperti paku, pisau, atau benda tajam yang lainnya. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Seperti yang terlihat pada gambar, ketika tubuh kita terluka, maka ada cairan berwarna merah yang kita kenal dengan darah yang keluar dari dalam tubuh kita. Nah, ketika beberapa saat kemudian, darah tersebut berhenti mengalir. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Lalu, apa yang terjadi jika darah tersebut tidak berhenti mengalir? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab ketika kita sudah memahami tentang komponen penyusun darah dan juga fungsi dari komponen penyusun darah. Nah, oleh sebab itu, tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasi komponen penyusun darah dan juga siswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi dari komponen penyusun darah tersebut. Oleh sebab itu, mari perhatikan video penjelasan pada berikut ini. Darah melakukan banyak fungsi penting untuk kehidupan dan dapat mengungkapkan banyak tentang kesehatan kita. Darah adalah jenis jaringan ikat, terdiri atas sel-sel yang terendam pada cairan kompleks plasma. Darah membentuk sekitar 8% dari berat total tubuh. Pergerakan konstan darah sewaktu mengalir dalam pembuluh darah menyebabkan unsur-unsur sel tersebar merata di dalam plasma. Gambar berikut ini menggambarkan komposisi darah setelah darah disentrifugasi. Sentrifugasi sampel darah memisahkan eritrosit dari leukosit, trombosit, dan plasma. Elemen padat pada darah adalah sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Seperti yang terlihat pada gambar, jika sampel darah disentrifugasi, terlihat pada bagian teratas cairan berwarna kuning pucat yang volumenya sekitar 55% dari volume total. Cairan tersebut dinamakan plasma. Plasma adalah media transportasi bagi sel-sel darah dan trombosit. Sekitar 90% dari plasma adalah air. Sisanya bagian yang terlarut meliputi protein, hormon, dan lebih dari 100 molekul berukuran kecil, termasuk asam amino, lemak, karbohidrat kecil, vitamin, dan berbagai produk limbah metabolisme, dan juga ion. Kelompok terbesar zat terlarut dalam plasma terdiri dari protein plasma yang melayani berbagai fungsi. Protein plasma penting adalah albumin, globulin, dan protein pembekuan atau fibrinogen. Hampir 2/3 dari protein plasma adalah albumin, yang terutama berfungsi untuk menjaga keseimbangan air agar sesuai antara darah dan cairan interstitial. Diproduksi di hati, albumin juga mengikat molekul tertentu seperti bilirubin dan asam lemak dan obat-obatan seperti penisilin dan membantu transportasi mereka dalam darah. Globulin terdiri dari alfa,
beta, dan gamma merupakan kelompok protein yang mengangkut berbagai zat dalam darah. Protein pembekuan seperti fibrinogen memainkan peran penting dalam proses pembekuan darah. Pembekuan darah meminimalkan kehilangan darah dan membantu mempertahankan homeostasis setelah cedera. Sel-sel darah yang paling banyak adalah sel-sel darah merah atau eritrosit dengan persentase sekitar 99,9% dari seluruh elemen padat darah. Dalam darah, jumlah eritrosit sekitar 700 kali lebih banyak dibandingkan sel-sel darah putih dan 17 kali lebih banyak daripada keping darah atau trombosit. Eritrosit yang normal berbentuk cakram atau piringan yang di bagian tengah kedua sisinya mencekung atau bikonkav. Bentuk bikonkav memberikan keuntungan yaitu menjadikan eritrosit memiliki permukaan yang lebih luas bagi difusi oksigen. Selain itu, eritrosit juga bersifat fleksibel sehingga memungkinkan eritrosit berjalan melalui kapiler yang sempit dan berkelok-kelok untuk menyampaikan oksigen ke jaringan tanpa mengalami kerusakan. Eritrosit tidak memiliki inti atau organel yang lain. Sepertiga isi eritrosit adalah hemoglobin atau pigmen merah. Kandungan hemoglobin dalam eritrosit inilah yang menjadikan darah berwarna merah. Dalam satu eritrosit mengandung sekitar 280 juta molekul hemoglobin. Isi sel darah merah lainnya termasuk lipid, adenosin trifosfat, dan enzim karbonat anhidrase. Eritrosit memiliki dua fungsi utama, yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke jaringan yang lain. Eritrosit juga mengangkut karbon dioksida dari jaringan untuk dibawa ke paru-paru. Dan pengangkutan gas dalam eritrosit dilakukan oleh hemoglobin. Sel darah putih atau leukosit berbeda dari eritrosit dalam hal struktur, jumlah, maupun fungsinya. Ukuran leukosit lebih besar dibandingkan eritrosit dan memiliki inti. Leukosit tidak memiliki hemoglobin sehingga tidak berwarna. Jumlah leukosit tidak sebanyak eritrosit, berkisar 5-10 juta per milimeter darah. Leukosit memiliki fungsi untuk menahan invasi oleh patogen melalui proses fagositosis. Leukosit juga berfungsi untuk mengidentifikasi dan menghancurkan sel kanker yang muncul di dalam tubuh, dan juga berfungsi untuk membersihkan sampah tubuh yang berasal dari sel yang mati atau cedera. Leukosit terdiri dari dua kategori, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit yaitu sel darah putih yang di dalam sitoplasmanya terdapat granula-granula. Leukosit yang termasuk granulosit adalah eosinofil, basofil, dan neutrofil. Agranulosit merupakan bagian dari sel darah putih di mana mempunyai inti sel satu lobus dan sitoplasmanya tidak bergranula. Leukosit yang termasuk agranulosit adalah limfosit dan monosit. Trombosit bukan merupakan sel utuh, tapi merupakan potongan keping sel yang terlepas dari tepi sel luar suatu sel besar di sumsum tulang yang disebut megakariosit. Dalam setiap mililiter darah pada keadaan normal terdapat sekitar 250.000 trombosit atau kisaran 150.000 atau sampai 350.000 mm kubik.
Trombosit tidak mempunyai inti, namun terdapat organel dan enzim sitosol untuk menghasilkan energi dan mensintesis sekretorik yang disimpan dalam granul. Trombosit mengandung aktin dan miosin dalam konsentrasi tinggi, sehingga trombosit dapat berkontraksi. Setiap kali pembuluh darah yang rusak, beberapa proses homeostasis diimplementasikan untuk mencegah kehilangan darah yang berlebihan. Pembekuan darah adalah proses ketiga dan paling efektif dalam proses homeostasis. Sangatlah penting darah membeku dengan cepat ketika pembuluh darah mengalami kerusakan. Langkah-langkah kunci dalam proses pembekuan darah adalah sebagai berikut. Jaringan rusak melepaskan tromboplastin dan agregat trombosit melepaskan faktor trombosit yang bereaksi dengan beberapa faktor pembekuan dalam plasma untuk menghasilkan protombin aktivator. Dengan adanya ion kalsium, protombin aktivator merangsang konvensi protombin atau inaktif enzim ke trombin atau aktif enzim. Dengan adanya ion kalsium, trombin mengubah molekul fibrinogen, protein plasma yang terlarut, menjadi benang yang tidak larut yang disebut fibrin. Benang-benang fibrin membentuk anyaman yang menjebak sel darah dan menempel pada jaringan yang rusak untuk membentuk trombus atau bekuan darah. Setelah bekuan terbentuk, benang-benang fibrin menghasilkan gumpalan lebih kompak dan menarik jaringan yang rusak lebih dekat satu sama lain. Nah, bagaimana? Apakah kalian semua sudah paham? Tadi sudah dijelaskan bahwa komponen penyusun darah itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama plasma, yang kedua sel darah. Nah, sel-sel darah ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada namanya sel darah merah atau eritrosit, yang kedua ada namanya sel darah putih atau leukosit, dan ada yang ketiga yang namanya keping darah atau trombosit. Keempat dari bagian ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Plasma berfungsi sebagai media transportasi dari ketiga sel darah ini, dan darah merah berfungsi sebagai media transportasi dari oksigen. Sel darah putih berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari mikroorganisme jahat atau patogen-patogen jahat. Nah, yang terakhir, trombosit berfungsi dalam proses pembekuan darah. Nah, mungkin sekian dari pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.